Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen, charting altcoins ya. Nah, buat lo yang pengen langsung charting altcoins itu ada di bagian belakang ya. Kemarin ada beberapa yang komen ya. Bang, udah bang, TA aja bang, nggak usah bahas komen. Gini ya, pembahasan komen ini pun kita mulai karena memang banyak yang request. Nah, jadi mayoritasnya lebih suka pembahasan komen dan ada juga charting di belakangnya. Jadi kalau buat lu yang nggak pengen pembahasan komen sama sekali, walaupun menurut gue berguna ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan bagus ya. Jadi ya kalau gue sih tetap saranin nonton juga pembahasan komennya, karena lagi-lagi banyak pertanyaan bagus dan itu seringkali juga mungkin pertanyaannya lu sebenarnya nggak sadar. Oh iya ya, sebenarnya gue juga bingung untuk urusan itu. Jadi itu sebenarnya bagus ya. Tapi buat lu yang pengen langsung charting, bisa langsung ke bagian belakang ya. Dan di bagian belakang ini kita akan charting altcoins. Hari ini kita akan charting Solana, BNB, dan XRP. Sebelum kita masuk ke komen, yang pertama adalah reminder dulu bahwa nanti jam 10 malam kita akan keluar JOLTS Jobs Opening ya. Nah, ini ada potensi bisa mengguncang market. Jadi buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau jam 10 belum kena target TP. Atau minimal buat lo yang agresif, boleh pertimbangkan untuk pasang SL ya. Oke. Bitcoin dominance semakin kuat menembus EMA 200 setelah kemarin ke-reject ya, ke-reject EMA 200 lanjut lower low ya. Nah, ini cukup dalam. Nah, sekarang otomatis ya kita masuk ke dalam satu fenomena yang bisa kita sebut sebagai mini altcoin season begitu. Nah, kenapa kita sebut sebagai mini altcoin season? Karena balance sheet-nya masih terus turun. Kalau kita ngomong historically speaking ya, saat balance sheet masih terus turun dan BTCD di bawah EMA 200 itu seringkali hanya sebentar. Nah, di cycle ini itu terjadi di Januari. Itu literally cuma 2 minggu kurang bahkan ya. Nah, di 2019 ini terjadi lebih lama, sekitar kayaknya sebulan lebih deh. Coba kita cek ya. Kurang lebih aja ya, kurang lebih di sini sampai sini. Oh, 2 bulan ya benar, sekitar 2 bulanan ya. Nah, saat masa-masa seperti ini banyak mengundang orang untuk nggak usah pegang BTC lagi. Kita udah masuk altcoin ya, waktunya semua BTC kita digeser ke alts ya. Nah, buat elu ya yang mungkin menggeser semua BTC lu ke alts di 2019, tepatnya mungkin dari ya awal tahun lah, Februari sampai ke April ya. Kalau lu semua nggak pegang BTC, nah, lu bisa lihat sendiri Bitcoin dominance meningkat dengan sangat tajam sampai ke September 2019, di mana akhirnya dia menemukan pucuk saat balance sheet mulai naik. Begitu. Nah, jadi kalau gue sih ingin mengingatkan aja resiko bahwa kalau lu semua BTC-nya dipindahkan ke alts. Kalau sampai kejadian seperti di 2019, siap nggak? Gitu aja, sesimpel itu. Ya kan market itu cuma masa lalu, siap nanggung resikonya nggak? Begitu. Kalau lu siap nanggung resikonya bahwa ternyata, waduh bisa kayak begini ya nggak apa-apa, silakan ya, karena ada orang yang mungkin kuat-kuat aja dengan resiko tersebut, nggak apa-apa lah bang ya, memang gue suka naik roller coaster misalkan, ya monggo nggak apa-apa ya. Tapi masalahnya banyaknya enggak ya, banyak yang wah waktu kemarin di April Maret gitu ya, ini bahkan lebih parah, April Maret tuh nggak kena EMA 200 ya. Kalau lihat di sini April Maret tuh bahkan nggak kena sama sekali EMA 200. Udah banyak yang teriak-teriak altcoin season, nyemplung semuanya gila-gilaan di alts, ujung-ujungnya apa? Udah sampai sini, aduh bang, gimana ya bang, porto gue hancur banget. Rata-rata ya seringnya ya, yang paling sering komplain hancur tuh karena kena manta. Ya kenapa ya? Lu lihat sendiri, manta separah apa? Begitu, dan berbagai macam alts lain, antara manta atau memes banyaknya, dulu banyak yang komplainnya tuh di daerah situ ya. Nah, jadi ya ini hanya reminder aja begitu. Kalau lu siap dengan resiko bahwa oh ini mungkin aja kayak di 2019 di mana BTCD naik lagi, dan otomatis kalau sampai itu terjadi seperti di 2019, maka alts akan teroutperform. Kalau lu siap seperti itu ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau lu nggak siap dengan resikonya, ya disesuaikan rasionya gitu. Jangan sampai BTC-nya semua dijual, dimasukin ke alts. Karena itu akan menjadi ya resiko yang cukup besar menurut gua. Begitu. Jadi boleh akumulasi alts, tetapi rasionya tetap masih lebih besar BTC. Persentasenya gue balikin ke lu deh sekarang ya. Silakan bereksperimen sendiri, tetapi minimal BTC-nya itu masih mayoritas dari porto spot lu. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Yudhistira Sanjaya. Bang Toshi, semoga sehat-sehat ya.
Mau nanya lagi bang, gimana caranya geser atau membagi porto kita ke altcoin bang? Kebetulan saya cuma pegang Bitcoin. Apakah dijual sebagian Bitcoinnya lalu dibelikan alt atau ada cara lain? Atau bagaimana menghitung persentasenya? Maaf bang, banyak nanya karena newbie banget. Nggak apa-apa ya. Coba nyari di YouTube dan TikTok nggak nemu jawabannya. Ada dua cara sebenarnya ya. Kalau lu pengen semuanya base-nya on USD ya lu jual dulu. Berarti kan kayak kemarin kayak kita kemarin kan BTC itu udah dapet TP berapa kali tuh? 4 kalau nggak salah ya total di satu cycle ini begitu ya. Nah, dari hasil TP itu lu bisa belikan ke BTC. Itu yang pertama. Atau yang kedua bisa juga dengan lu membuka pair misalkan apa? Ya lu lagi ngeceng alts apa nih? Misalkan lu ngeceng XRP Bang. Oke, XRP BTC. Nah, di sini lu bisa charting gitu. Oh, lu charting di mana support, mana resistennya. Nah, lu akumulasi. Itu juga bisa. Walaupun ini di Indonesia orang nggak terlalu banyak yang pakai ya dengan cara seperti ini karena duh bang bingung bang angkanya jadi berapa ya sebenarnya kalau dihitung secara fiatnya. Nah, itu kadang-kadang bikin orang pusing. Jadi itu dua cara ya. Lu dari hasil TP BTC kemarin lu mulai alokasikan ke altcoins secara langsung ya dari hasil TP atau bisa juga dengan pair seperti ya XRP BTC, IDA BTC, tergantung alts apa yang sedang lu keceng gitu ya. Oke, itu kurang lebih jawabannya ya. Next. Dari Febrian, Porto gua masih nyangkut 15 juta dari modal om, biar kata alt udah hijau semua. Wah coba nih kalau masih lumayan gini, coba mantap bukan coba kita cek ya, nyangkut di koin apa. Semua alt terbesar wah itu dia. Bang, rata-rata yang masih merah merona tuh banyaknya manta atau memes. Tapi memes yang aneh-aneh lah yang kayak gua, itu memes apa ya? Nah, itu banyak yang masih nyangkut tuh. Ya, itu dia. Ini makanya gue bilang berkali-kali, siap nggak dengan resiko seperti ini? Ya kalau lu mau gila-gilaan di alts gara-gara BTCD terus turun gitu. Kalau siap dengan resikonya ya sudah gitu. Nah gini, ya ini susah. Soalnya memang Manta itu nggak tahu lu udah nonton TCI dari kapan. Karena Manta itu gue udah bilang stop akumulasi sama sekali secara spot karena ini bisa karena ini sorry bukan cuma pecah struktur tapi ini bisa catching a falling knife gue sebut ya. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa di sini Manta itu kan satu aset yang baru gitu ya. Dia baru boom. Nah, dia ngepam, setelah itu dia tentunya setelah ngepam dia bikin struktur beberapa. Nah, kemarin ini kita udah warning dari April 2024 tuh silakan kalau lo iseng pengen cari video-video di zaman itu silakan lo bisa lihat ya. Kita masih bahas Manta di situ soalnya masih banyak yang nanya di zaman itu ya. Udah tembus nih, semua struktur udah jebol ya. Ini udah ya lu bisa lihat sendiri udah gak ada struktur lagi. Kalau udah jebol kayak begini, gue bilang kita bisa potensi catching a falling knife di mana ya dia hilang momentum aja. Begitu karena semua orang waduh panik dan akhirnya literally terjadi seperti itu ya. Lower low, lower high, lower low, lower high dan terus seperti itu ya. Ya jadi ya moga ya berarti kalau lu masih sampai minus sebesar ini ya mungkin dulu nggak nonton tuh zaman itu ya lagi-lagi lah ya di zaman-zaman itu orang semua lagi masih terlena dengan altcoin season begitu ya memang susah juga sih banyak orang yang terlalu menggembar-gemborkan ya altcoin season di masa-masa itu padahal ya balance sheet-nya masih terus turun interest rate-nya bahkan masih sangat tinggi di masa itu ya itulah makanya kalau orang tebak-tebakan nggak pakai data bisa menjerumuskan banyak orang lagi gitu ya which is not good menurut gue ya. Next. Dari Kanyo, setelah PAM maka muncullah para dukun-dukun kripto. Yes. Bro, percaya sama gue bro, ini belum apa-apa. Tunggu nanti ya, tunggu nanti semua fenomena bocil-bocil kripto, nanti mereka akan tebak-tebakan dengan berbagai macam shitcoin, meme coin yang kita nggak pernah tahu apa. Ya ujungnya wah ini tau apa lu gue profit di kripto udah nanti hancur itu dari cycle ke cycle selalu ada dan semakin liquidity tinggi semakin banyak yang seperti itu ya. Nah bahkan lu bisa juga jadiin satu indikator kasarnya ya ini kalau orang-orang ya para dukun-dukun bocil-bocil kripto ini ya mulai lebih lebih berani ngomongnya lebih apa namanya sompral ngomongnya nah itu udah makin dekat ke pucuk menurut gua. Ya karena ya memang itu adalah the pigs that get slaughtered gitu itu memang tumbal market ya para dukun-dukun kripto itu karena nanti mereka nggak tahu cara TP mereka nggak tahu cara TP ujung-ujungnya ya wah profit dari profit bisa 1000% ujung-ujung malah minus begitu dan itu udah banyak yang curhat dari cycle sebelumnya ya. Oke.
Next dari Suha, aduh panjang, Suha aja ya. Suha, makasih Bang Toshi, udah lama banget holder XRP dari tahun 2018. Wah, iya ya, para holder XRP yang udah dari 2018, udah banyak yang, waduh, ya pasti luar biasa luar biasa happy ya, luar biasa apa namanya, ya happy ya, udah paling simpelnya ya, karena ya baik lagi, banyak yang nggak tahu, XRP itu belum all time high lagi dari 2018 begitu. Di 2021 tuh berantakan ya. Di 2021 itu karena si Gary Gensler, lu bisa lihat di sini, ya bukan cuma Gary sih. Ya, SEC in general, dia gagal untuk membuat new all time high. Nah, kali ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan di 2021. Nah, makanya banyak yang wah, holder-holder yang sudah lumayan lama katanya kebayar tangisnya ya bertahun-tahun. Alhamdulillah holder 100 juta dari harga 7.000. Wah, mantap, mantap, mantap ya. Nggak apa jadi curhat ya. Iyalah, ini udah sabarnya luar biasa nih. Berarti udah berapa tahun tuh ya. Wah, luar biasa lah ya. Ya akhirnya mulai terbayar juga ya. Congrats. Next dari Alip Saputra. Bang, ini BTC aku kegeser persentasenya. Tadinya 60-40, sekarang jadi 50-50 gara-gara altcoin pump. BTC Satway. Ini gimana ya, Bang? Nah, jadi gini, sebenarnya ya ini salah satu kegeser yang baik menurut gua karena secara natural memang si altsnya aja outperform, itu nggak masalah ya. Tapi ya paling gini, saat sudah terjadi koreksi di BTC, ya at some point pasti koreksi ya. Nggak mungkin aset naik terus, pasti ada korektif movementnya ya. Saat sudah ada support-support yang mulai kena, dibeli lagi. Nah, saat sudah dibeli, ya nanti pelan-pelan lu bisa bikin seimbang lagi. Jadi 60-40. Atau sesuai angka berapa yang spesifiknya lu mau lu mau achieve. Begitu ya. Oke. Next dari Jeremild ya. Menurut gua mau berapapun alt naik pas BTC jebol ke bawah, alt jebolnya lebih dalam. Kecenderungannya benar, ya kecenderungannya benar. Mungkin exception yang gue cuma kepikir di masa bear market tuh BNB. BNB anehnya di cycle kemarin ya di bear marketnya itu drawdownnya lebih kecil dibandingkan BTC. That's really weird jujurnya. Itu jarang banget ada yang seperti itu ya. Tapi in general benar. Rata-rata BTC jebol, altcoins terjun payung ya. Gua 70-30 dan tunggu momentum. Pengalaman gua pas Rusia serang Ukraina and pas harga up 70 awal tahun kalau nggak salah berbulan-bulan dan berkali-kali nggak bisa tembus. Akhirnya jebol ke bawah. Yes, ini benar. Jadi kalau resisten kuat, gagal terus ketembus, para bulls yang wah yang luar biasa euforia pun lama-lama bisa kehilangan kepercayaan diri ya. Kehilangan kepercayaan diri ujung-ujungnya udahlah TP dulu sekian atau udah tutup semua posisi. Nah, itu mengurangi buying pressure maka ya bisa drop juga gitu ya. Ya jadi kita lihat nih 100.000 nahannya sampai berapa lama. Kalau nahannya kelamaan juga bisa jadi berantakan ya. Oke. Next dari Vincentius Ervin Santoso. Perang dunia, kalah jadi abu, menang jadi arang. Benar. Swiss, nggak ikut perang, makan rendang. Yes, benar ya. Jadi di market yang isinya orang-orang semua pengen jadi ini ya, pengen jadi Amrik, pengen jadi Jerman gitu ya. Ya, mungkin nggak ada yang mau jadi Jerman lah ya. Menjadi Amrik gitu ya, menang ya. Ya, tapi siap nggak dengan resikonya juga? Kalau sampai kalah dulu, Amrik juga akan sangat hancur. Nah, jadi itu ya high risk high return. Nah, tapi jadilah Swiss, di mana yang menang Jerman, yang menang Amrik dia siap, begitu. Ya di market jangan mau jadi the hero ya. Jadi di market itu harus menjadi orang yang fleksibel ya. Kalau kata Bruce Lee kayak air ya, be water my friend katanya ya. Waktu air dimasukin ke mangkok jadi mangkok, dimasukin ke gelas jadi gelas, begitu ya. Next dari channel Zuldar. Ya benar, Zuldar ya. BTCD dan BTC sepertinya polanya sama seperti tahun 2019. Wah, mantap nih bro channel Zuldar ya. Berarti ya ini adalah orang-orang yang ditonton benar nih, ditonton benar, udah gitu research sendiri. Itu yang paling bagus ya. Jadi lu tonton berbagai macam info-info penting, terus lu research lagi, lu buka lagi chartnya. Begitu ya. Dan ini mungkin yang tadi kita sudah sedikit bahas di depan ya, yaitu di 2019 di daerah sini nih. BTCD ini BTC. Di BTCD 2019 ya. Di mana balance sheet masih terus turun tapi udah tembus sama 200 begitu. Ya hati-hati aja lah pokoknya. Gue bukannya bilang pasti akan purchase seperti 2019, enggak ya, enggak ada yang pasti.
Tetapi siap nggak sama resikonya kalau sampai keulang lagi seperti di sini? Kalau siap, ya monggo silakan gila-gilaan di alts. Tapi kalau nggak siap, nah pertimbangkan lagi, begitu ya. Mantap. Next, dari Imam, M-nya banyak ya. Bang, sekarang kan BTCD udah turun, altcoin mulai naik. Nah, kira-kira kalau tiba-tiba ada rudal meluncur, apa tetap ada resiko bagi altcoin buat ngedam lebih parah daripada BTC? Yes, selalu. Kemungkinan besar akan selalu seperti itu. Kenapa? Karena gini, dari resiko market cap. Saat market cap lebih kecil, itu lebih gampang pump. Ya, makanya meme coins tuh bisa gila banget ngepumpnya. Kenapa? Karena ya market capnya awalnya kecil. Begitu. Sama kayak yang kita nggak usah ngomong memes lah. BTC di 2015 itu ngepump bisa kayak altcoins kerasanya. Kenapa? Karena market capnya kecil. Nah, jadi ya kalau sampai terjadi ada ketidakpastian di market, mau bentuknya rudal, mau bentuknya penyakit baru, atau apapun itu lah pandemi ya, itu akan bisa ngerusak lebih parah ke altcoins in general dibandingkan BTC. Purely karena market cap BTC signifikan lebih besar, maka akan lebih sulit turun dan lebih sulit naik. Begitu ya. Next dari Andri Tiono, janganlah terlalu komunis, janganlah terlalu demokratis, janganlah terlalu bearish, jangan juga terlalu bullish. Jadilah realis biar kita bisa ke Swiss. Mantap, mantap, mantap. Yes, benar ya. Apa ini? Awas nanti nangis. Nangis kenapa? Ini bagus dong ya. Kita jadi Swiss, tenang-tenang aja di tengah-tengah ya. Siap, bullish, siap, bearish, siap ya. Aduh, apakah ini mungkin pemuja altcoin? Nggak tahu lah. Ya tapi pokoknya satu ya. Boleh punya altcoins, tapi jangan sampai kemakan dengan iming-iming masuk 2 juta jadi berapa miliar ya, luar biasa ya. Kalau semuanya segampang itu ya udah nggak ada yang miskin di dunia. Tapi faktanya masih banyak kan ya, jadi nggak ada lah yang segampang itu. Semuanya pasti ya semuanya butuh proses begitu ya. Oke. Wah, thank you nih dari Bro Nandi Kusma ya, dapat super thanks, mantap. Next dari Syahel Mansyah ya. Berarti kalau mau DCA harus nemu support dulu, plus jangan all in. Oke kok, siap, kabari ya kalau sudah nemu supportnya. Supportnya udah ketemu, cuman belum kena aja itu jadi masalah ya. Kayak BTC nih, BTC kan kemarin baru ada struktur lagi nih ya. BTC itu sekarang support terdekat ada di sini nih. Ada di 520, terus ada di 91.900 nih baru ya. Di 89.800 dan seterusnya. Begitu. Jadi udah ketemu nih, cuman belum kena aja nih ya. Tinggal bersabar aja, tunggu sampai kena. Kalau nggak kena-kena gimana bang? Ya bersabar lagi. Begitu ya. Oke, next dari Sofyan. Bang Toshi, saya masih newbie dan saya udah punya pondasi di BTC, saya pengen beli altcoin. Altcoin apa yang bagus dan kapan waktu yang tepat untuk akumulasinya? Tapi kan altcoin lagi pada naik semua, saya takut beli di pucuk. Mohon pencerahannya. Makasih, salam tabur tuai. Nah, bagus nih pemikirannya udah nggak mau beli di pucuk. Lagi ngepam, malah nggak FOMO, malah mikir, aduh udah naik nih. Nah, bagus nih, bagus ya. Berarti mindsetnya tepat. Nah, jadi gimana ya cara belinya? Suka gak suka caranya seperti ini. Lu udah cari mana altcoin yang lu suka. Karena setiap orang pasti punya preferensinya masing-masing. Ada yang lebih suka Cardano. Wah, Cardano yang bagus karena misalkan dia tuh apa namanya? Caranya berbeda sendiri dibanding Ethereum, Polkadot dan lain-lain begitu. Nah, dia di peer review. Wah, ini apa namanya? Akademisi banget. Ini luar biasa. Oke, ada yang suka seperti itu. Ada yang ngerasa, wah enggak lah Cardano tuh pakai Haskell gini terus harus peer review jadi lama semuanya. Udah yang bagus tuh misalkan kayak ya Ethereum ya kalau Ethereum mungkin nggak apple to apple ya karena mungkin sedikit beda lah. Enggak, yang bagus tuh Polkadot. Wah, karena mereka tuh ada misalkan sistem candle apa gitu dulu ya gue lupa. Ya nah itu semua orang punya preferensinya masing-masing. Nah lu research mana yang menurut lu paling oke. Nah, tapi mungkin salah satu yang paling gampang adalah yang menjadi kriteria utama adalah market cap. Semakin market capnya besar, kecenderungannya akan lebih safe. Selalu nggak? Nggak juga. Kadang-kadang bisa ada kasus khusus di mana ya ternyata ancur-ancur aja. Begitu kayak contohnya Luna gitu. Wah, di cycle kemarin ancur aja begitu karena ada satu kelemahan yang akhirnya dieksploit dan boom, ya seluruh proyeknya hancur gitu ya. Tapi in general mungkin yang lo bisa pertimbangkan adalah market cap-nya. Semakin besar market cap-nya maka resikonya cenderung akan lebih kecil gitu ya. Dan biar nggak beli di pucuk, suka nggak suka ya tunggu sampai ada terjadi koreksi begitu. Saat terjadi koreksi
akumulasi ya. Dan ya lu bisa lihat sendiri lah, udah cukup banyak orang yang testimoni ya di TCI. Wah, mantap ya. Turun, puji Tuhan dapat diskon. Naik, udah beli di bawah. Udah, ya, itu udah paling enak ya. DCA is king. Next, beres ya. Oke. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartingnya ya. Kita akan masuk ke Solana BNB XRP. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 222,64. Nah, jadi pada hari ini kita bisa limit posisi long apabila terjadi retest kedua di 2222,64. Kita bisa buka posisi longnya dengan target TP kita yang paling dekat adalah di MA20, atau kalau mau sedikit lebih konservatif bisa di sini ya, di angka 230,33 ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya di angka 222,64, lalu selanjutnya itu di 202,00 dan di 192,13 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Solana. Selanjutnya kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kemarin retest pertama di 635 tapi cuma nge-wick jauh ya. Nah, sekarang retest ke atas malah sebagai resisten. Ya, untuk sekarang technically speaking kita bisa pasang limit ya di MA20 atau di 632 ya, boleh pilih ya. Di 635 ya, boleh pilih antara di situ. Nah, apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 694,4 ya. Oke, untuk posisi spotnya MA20 atau 635, lalu di MA50 atau di angka 607,8 dan di 598,3. Itu untuk posisi spot dan futures di BNB. Next kita masuk ke XRP. Masih banyak yang nanya, gimana nih bang? Ya, kalau secara futures sudah pasti nggak bisa diapa-apain ya, karena udah ngepamnya ya, udah kereta sudah jalan begitu ya. Jadi ya untuk sekarang sih posisi futures masih belum ada setup. Struktur pun masih belum ada ya, karena masih ya lu lihat berapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bullish candle dan nggak main-main. Ini 18% pumpnya, ini 17, ini 8, ini 16. Ini rally 4,85, di sini juga ngepump 5%-an. Ya, jadi ya kita tunggu sampai terjadi corrective movement, itu ada resisten ya. Kalau sampai retest lagi sebagai resisten lagi,
ya bisa jadi posisi short. Tapi for now masih belum ada. So, spot. Untuk spot di angka 1,5, lalu di angka 1,47, dan di 1,12. Waduh bang, jauh bang, nggak akan kena-kena. Ya, faktanya begitu. Kalau lu paksa yang beli di sini, ya lu beli di resisten. Dan nggak pernah bener jadinya kalau beli resisten. Gitu, ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk XRP ya. Secara posisi spotnya. Sekarang kita akan tutup DCWT ini dengan 3 golden rules seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan jangan lupa salam tabur tuai. Ya, ingat apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi janganlah banyak menabur hal buruk. Ya, taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.